Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Terlahir Tanpa Ari-Ari. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ya Allah, sakit sekali. Mbok, ini perut saya seperti digerogoti oleh binatang buas. Pekik Susan. Dari jam 4 subuh, namun bayinya tak kunjung keluar. Istighfar, ucap San, ucap Mbok Rodia. Ia pun ikut kewalahan membantu persalinan Susan. Seumur hidup menjadi dukun bayi, baru kali ini mendapatkan pasien yang sudah lahiran. Aduh, saya udah gak kuat, Mbok. Susan berteriak sekencang mungkin saat bayinya keluar. Namun ada yang aneh. Bayinya lahir namun tidak ada tali ari-arinya. Astagfirullahaladzim, mana tali ari-arinya? Lirih Mbok Rodia. Maksud Mbok apa? Tanya Susan kaget. Anakmu gak ada ari-arinya? Atau mungkin terputus di dalam? Rodia merasa sedikit takut dan kebingungan. Namun ada yang aneh. Saat diperhatikan bayi mungil itu, ternyata matanya hanya satu dan mulutnya seperti sedang mengunyah sesuatu. Astagfirullah! Rodia berteriak seketika saat melihat bayi mata satu itu. Kenapa, Mbok? Tanya Darso. Ia baru saja meminjam perlengkapan bayi ke rumah kakak iparnya. So, lihat bayimu, leher tanpa ari-ari dan matanya hanya satu, ucap Rodia. Kok bisa, Mbok? Jangan-jangan itu bukan anak saya, lirih Darso. Ia pun terkejut melihat wujud anaknya yang sepertinya ada kelainan. Nafas Susan sudah naik turun akibat ketakutan dan menahan sakit. Sebaiknya kamu mandikan anak ini, ucap Rodia. Ia malah menyuruh Darso untuk memandikan anaknya. Kok saya? Saya gak mau, Mbok. Saya jijik melihat anak itu, pekik Darso. Kamu kok bicara begitu, Mas? Bagaimanapun itu anak kita, ucap Susan. Enggak, itu bukan anak saya. Mana mungkin anak saya lahir cacat dan tanpa ari-ari. Mbok, tolong mandikan anak saya, ucap Susan memohon, karena mana mungkin ia bisa memandikan anaknya, sedangkan ia baru saja selesai melahirkan. Saya takut, ucap Rodia. Ia menolak mentah-mentah. Lebih baik bawa ke sini, Mbok. Biar saya susui dulu kalau begitu, ucap Susan. Ia meminta anaknya itu ditaruh di samping sebelah kanannya agar lebih mudah menyusuinya. Teriak Susan histeris. Darah segar keluar kemana-mana saat Susan menyusui bayinya. Bayinya malah menggigit kuat susunya hingga terputus. Karena refleks, Susan mendorong bayinya hingga terjatuh ke lantai. Terdengar jelas suara bayi Susan menangis, mungkin akibat benturan keras saat terjatuh. Astaga, Darso, tolongin istrimu, segera angkat dan bawa ke bidan, ucap Rodia. Betapa mengerikannya saat melihat payudara Susan sudah putus sebelah akibat bayinya itu. Sakit, Mas, sakit, Susan menjerit sejadi-jadinya. Darah segar terus bercucuran dari payudaranya. Tolong, 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 teriak Rodia. Ia teriak histeris agar seluruh warga datang dan menolongnya. Tak butuh waktu lama, seluruh warga pun berdatangan dan berbondong-bondong membawa kentongan karena mereka pikir ada maling. Ada apa, Mbok? Tanya salah satu warga. Mereka datang dengan sangat kompak dan terheran-heran. Itu Susan. Payudaranya putus digigit bayinya, ucap Mbok Rodia, badannya gemetar dan ketakutan. Kok bisa? Warga saling bertatapan. Lihat bayinya, pekik salah seorang ibu. Bayi siluman, ucap mereka. Mereka semua mengelilingi bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu. Ada rasa ingin menyentuhnya, namun mereka takut akan bernasib sama seperti Susan. Sebaiknya bakar saja bayi ini. Jangan biarkan dia hidup, bagi warga.
Mereka takut kalau bayi itu dibiarkan berkembang akan membahayakan para warga yang lainnya. Bakar saja atau buang ke sungai, bagi ibu-ibu yang lainnya. Stop, jangan sakiti anak ini, ucap seorang ustadz yang sering mengajar mengaji di desa mereka. Tapi Pak Ustadz, apa nggak bahaya kalau dibiarkan hidup? Astagfirullahaladzim, mengucaplah kalian semua. Ini juga manusia, sama seperti kalian, hanya ada kelainan saja, ucap ustadz muda itu. Halah, paling Susan semasa hamil sering bersetubuh sama setan, ketus salah seorang wanita yang usianya kisaran 40 tahunan. Bisa jadi, pokoknya kami tidak setuju kalau bayi ini dirawat oleh Susan. Kami nggak mau terkena kutukan juga, bagi mereka lagi. Seumur hidup, baru kali ini ada keanehan di desa mereka. Bayi lahir tanpa ari-ari, mata satu, dan giginya sudah lengkap. Cukup. Ini bisa dibicarakan dengan baik. Dan jangan main gegabah. Ini pasti ada kesalahan tertentu, yaitu cacat fisik, ujar ustadz itu lagi. Alah, gak usah didengar ustadz ini. Dia hanya tahu mengaji dan sholat saja. Dia mana mikir tentang bahayanya nasib kita nanti. Atau setelah ini mungkin saja kita akan terkena musibah atau kutukan, bekik salah seorang warga lagi. Iya, bakar saja. Saya juga takut nanti kalau anak saya lahir malah ketularan kayak anak Susan. Amit-amit jabang bayi lah, bekik salah seorang wanita yang bernama Rina. Bakar saja, bakar. Jangan, sebaiknya kita tunggu Susan dan suaminya. Kita tidak boleh main hakim sendiri, ucap Rodia. Bagaimanapun ia merasa kasihan kepada bayi Susan. Kalau harus menunggu lama-lama, bayi ini akan semakin besar dan berbahaya, bekik warga lagi. Ini pasti bayi jin, bekik salah seorang lelaki yang di sana. Sebaiknya kita tunggu Susan dan Darso. Kita tidak berhak atas bayi ini, ucap ustadz itu lagi. Ia segera mengambil bayi mengerikan itu yang terlempar di lantai tadi. Saya akan memandikan bayi ini. Ustadz muda itu segera memandikan bayi itu. Bayi itu sangat anteng dan terdiam saat ustadz itu memandikannya. Sangat ajaib. Pusatnya sudah mengering dan tidak ada tanda-tanda kalau dia baru lahir, melirik ustadz yang bernama Hamdan itu. Sudah jelas itu bayi siluman. Mana ada bayi manusia seperti itu? Kalaupun ada keanehan itu, hanya terlilit tali ari-ari dan bukan lahir tanpa membawa ari-ari, bekik warga lagi. Tangan mereka sudah sangat gatal dan ingin sekali menghabisi bayi itu. Sebaiknya kita susul Susan dan Darso ke rumah sakit. Kita minta izin untuk membakar anaknya itu. Gila kalian, mana ada orang tua yang rela anaknya dibakar hidup-hidup, saut Rodia. Ia sedikit heran karena melihat warga tidak sabaran dan selalu ingin main hakim sendiri. Mbok mau jadi korban? Rodia terdiam dan tidak menjawab. Ia memang sangat takut dan geli melihat bayi itu. Namun ia juga gak berhak menghakimi bayi Susan. Lihat mulutnya, seperti sedang memakan sesuatu. Mereka semua sangat memperhatikan gerak-gerik bayi itu. Jangan-jangan dia makan hari-harinya sendiri. Jangan-jangan dia juga bayi pemakan hari-hari. Aduh, lebih baik kalian datengin Susan. Kami semua gak akan tenang kalau bayi itu masih hidup, bekik ibu-ibu yang lainnya. Benar, masih bayi saja sudah merasakan. Gimana besar nanti? Mungkin kita semua dimakan dia. Jangan berpikir terlalu jauh. Lihat, bayi ini baik-baik saja. Dia diam dan gak rewel, ucap Ustadz Hamdan. Ia memasukkan jarinya ke dalam mulut bayi itu untuk membersihkan mulutnya. Namun betapa terkejutnya saat ia memasukkan jarinya, malah digigit oleh bayi itu. Teriak Hamdan. Jari tengahnya nyaris putus dan hanya tersisa daging yang sangat kecil untuk menahan jarinya yang sedikit lagi akan lepas. Lihatlah, bayi ini memang bayi siluman. Mereka semua dikejutkan dengan kejadian itu. Hamdan merintih kesakitan, namun ia tetap berusaha melindungi bayi itu. Sini Pak,
Segera diperban tangannya. Rondo dan yang lainnya segera mengobati tangan Hamdan yang nyaris putus. Sebaiknya kalian sebagian menemui Susan dan Darso agar kita tahu ini anak mau diapakan. Bahaya kalau terus dibiarkan lama-lama. Mau berapa korban lagi yang dia lenyapkan setelah ini? Ucap salah seorang pria. Iya, sebaiknya lekaslah kalian pergi. Ucap yang lainnya juga. Mereka segera keluar dari rumah itu dengan langkah yang sangat tergesa-gesa. Dok, gimana keadaan istri saya? Tanya Darso kepada salah seorang dokter yang menangani Susan. Tadinya Susan sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun karena keterbatasan alat, mengharuskan agar dibawa ke rumah sakit besar. Istri Anda sudah melewati masa kritis, tinggal masa pemulihan saja, dan lukanya sudah dijahit. Jawab dokter itu. Syukurlah dok, lakukan yang terbaik untuk istri saya dok. Berapapun biayanya akan saya bayar. Ucap Darso. Dar, pekik salah satu warga yang menemui Darso ke rumah sakit. Ada apa? Tanya Darso heran. Anakmu berbahaya. Berbahaya apa lagi? Tadi dia juga membahayakan istriku. Ucap Darso. Dia menggigit jari Ustadz Hamdan hingga nyaris terputus. Jelas diri salah satu tetangga Darso juga. Sebaiknya anakmu itu kita lenyapkan saja. Janganlah, nanti istriku marah. Kalian harus izin dulu kepadanya. Aku setuju anak itu dilenyapkan, tapi istriku pasti tak setuju. Jawab Darso. Sebaiknya kalian izin dulu. Ucap Darso lagi. Tapi mana mungkin istrimu akan membiarkan kami melenyapkan bayi kalian. Pasti istrimu akan mengamuk dan marah-marah. Ataupun akan melaporkan kami. Ucap Derry. Kalau tidak begini saja. Beri kami waktu sampai istriku benar-benar sehat. Nanti setelah kamu pulang, kami akan kasih keputusan. Jawab Darso. Tapi jangan lama-lama. Yang lain sudah harus sadar. Kami juga gak mau kampung kita menjadi gak aman setelah kelahiran anakmu itu. Jelas Derry. Iya, aku pastikan gak lama kok. Nanti kalau istriku sudah pulih, kami langsung segera pulang. Lalu siapa yang akan mengurus bayimu itu sementara? Tanya Derry bingung. Biarkan saja, aku gak peduli dengan anak itu. Biarkan dia bertahan sendirian. Dia sudah hampir menghilangkan nyawa istri saya. Lirih Darso geram. Makanya Dar, punya istri itu diajarkan jangan terlalu lantang mulutnya. Lihatlah, ini pelajaran untuk kalian. Kalian ibarat terkena kutukan. Ujar Derry lagi. Setauku, istriku itu gak lantang dan pendiam kok. Tak pernah bermasalah dengan siapapun. Jawab Darso. Memang kenyataannya, istrinya orang baik-baik, tidak sombong, dan terkenal ramah, dan juga tidak pernah mengusik satu sama lainnya. Mana kita tahu kan? Ucap Derry lagi. Sudahlah, biarkan saja bayi itu bertahan dulu sendirian. Kamu pulanglah, nanti akan saya kasih tahu kepada Susan, istri saya. Ya sudah, mudah-mudahan istrimu lekas pulih dan cepat pulang. Derry segera pergi dari ruangan itu. Bagaimana kata Darso dan Susan? Tanya warga setelah Derry sampai di rumah Darso. Katanya kita harus menunggu istrinya pulih dulu. Kita tunggu keputusan istrinya katanya. Jawab Derry. Lalu siapa yang akan mengurus bayi ini? Tanya para ibu-ibu. Aku si Oga, biarkan saja bayi ini mati. Pekik ibu-ibu yang satunya. Kalau bertahan syukur, dan kalau mati ya berarti kita gak perlu capek-capek untuk membakarnya. Jawab yang lain. Mereka meninggalkan bayi itu begitu saja di atas kasur empuk milik Darso dan Susan. Sedangkan Rodia dan Ustadz Hamdan pergi ke puskesmas terdekat untuk mengobati jari-jari tangannya. Yakin anak itu akan bertahan? Tanya salah seorang lelaki. Biarkan saja, mau dia hidup atau tidak bukan urusan kita. Darso sendiri saja gak open. Kalau bukan karena memandang Susan, aku sendiri yang akan melenyapkan bayi itu. Lirik Joko, pria yang rumahnya juga berdekatan dengan Darso dan Susan. Lelaki duda itu tampak sangat kesal dan ingin segera menghabisi bayi itu. Dari banyaknya warga, hanya dia yang paling terobsesi untuk menghilangkan nyawa bayi itu. Kasihan juga kalau dibiarkan sendiri bayi Susan, ucap Rodia.
Ia mendengar suara tangisan anak Susan karena memang jarak rumahnya tidak begitu jauh. Gak usah diopenin lah, Mbok, lirih Mela, anak sematawayang Rodia. Kok bisa ya bayinya begitu? Sepertinya memang ada kelainan. Bukan kelainan lagi, Mbok, memang dasar anak siluman kali, ketus Mela. Wush, gak baik bicara begitu. Susan itu wanita baik-baik loh. Mana mungkin anaknya berdarah siluman, ucap Rodia lagi. Ia masih terbayang-bayang dengan wajah bayi Susan yang lahir tanpa hari-hari dan pusatnya mengering, seperti bayi yang sudah usia 7 bulan. Kalau bayi itu dipelihara, Mbak akan bahaya. Kenapa sih Mbak Susan itu gak nurut saja agar bayinya diserahkan kepada warga, ucap Mela lagi. Bagaimanapun wujud anak itu sudah menjadi tanggung jawab seorang ibu, Nduk. Jadi mana ada seorang ibu yang rela mengorbankan anaknya. Secacat apapun, semisal itu kamu, Mbok ya tetap akan melindungi kamu, Nduk. Tapi nyatanya itu kan bukan Mela, Mbok. Kalaupun wujud Mela seperti itu dilahirkan, mending Mela mati saja, lirih Mela. Rodia hanya menggelengkan kepalanya saja. Mela masih terlalu muda dan belum merasakan menjadi ibu. Makanya dia bisa berkata seperti itu. Loh Mas, kamu kok di sini? Tanya Susan saat melihat Darso duduk di sebelahnya sembari memainkan ponselnya. Terus maksud kamu? Anak kita siapa yang menjaga, Mas? Tanya Susan. Ia malah menanyakan kabar anaknya itu. Di rumah lah. Lagian siapa yang mau mengurus bayi anak itu? Lirih Darso masih sibuk dengan ponselnya. Maksud kamu, Mas? Anak kita sendirian, Mas. Susan terlihat panik dan panik. Ya sendirian lah. Lalu kamu pikir siapa yang mau mengurusnya? Kamu harus tahu, semua warga sudah komplain karena bayi itu. Mereka sudah sepakat akan melenyapkan bayi itu, ucap Darso. Apa? Melenyapkan anakku? Enggak, Mas. Itu anakku. Kenapa mereka yang sibuk? Kamu kira kalau semalam Ustadz Hamdan jarinya hilang, semua gara-gara bayimu itu, kita gak dituntut? Emang kenapa dengan Ustadz Hamdan, Mas? Bayimu baru lahir saja sudah melukai banyak orang. Sadar, Susan, nyawamu sendiri saja hampir lenyap gara-gara bayimu itu, pakik Darso. Kamu gak tahu gimana jadi seorang ibu, Mas. Seperti apapun keadaan bayi kita, dia tetap anak kita, Mas. Anakmu, bukan anakku. Enak saja kamu bilang itu bayi kita. Aku gak pernah mengharapkan bayi itu lahir seperti itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku gak nyangka kamu bisa berkata seperti itu. Aku gak mau ya, Mas, kalau sampai mereka menghakimi anakku, pekik Susan. Maksud kamu apa? Kamu mau memelihara anak itu? Jangan gila kamu. Aku akan menceraikan kamu kalau kamu sempat memelihara anak itu, pekik Darso. Istighfar kamu, Mas. Segampang itu kamu menceraikan aku. Kamu lupa, karena kehamilan anak kita lah kamu naik jabatan di pabrik dan gajimu juga besar. Ya, aku tahu. Tapi aku gak mengira kalau anak itu anak siluman. Anak siluman. Halo, ada apa, Pak? Tiba-tiba atasan kerja Darso menelponnya. Darso, selamat ya. Kamu naik jabatan mulai besok, ucap seorang lelaki dari seberang. Naik jabatan lagi, Pak? Sebagai apa? Tanya Darso heran. Jadi kepala gudang. Saya yakin kamu orang yang tepat. Sampai ketemu besok. Dan selamat malam. Seseorang itu memutuskan sambungan ponselnya. Kenapa, Mas? Tanya Susan heran saat Darso senyum-senyum sendiri. Itu, aku naik jabatan lagi. Aku diangkat jadi kepala gudang. Serunya. Ini pasti rezeki anak kita, Mas. Anak kita? Darso tersenyum sendiri. Sementara di rumah mereka, bayinya tidak berhenti menangis. Suaranya terus memekik ke seluruh rumah warga. Berisik sekali bayi itu, pekik Joko. Biarin saja lah, Pak, ucap Dela, anak sulung Joko. Gimana mau dibiarkan? Kalau dia terus berisik dan mengganggu warga, Bapak tak akan diamkan anak itu, ucap Joko. Ia nekat mendatangi rumah Darso dan Susan yang dihuni oleh bayi itu sendirian. Bayi setan,
Bisa diam gak kamu? Berisik sekali kamu. Andai saja ibu dan bapakmu menyetujui niat kami, kamu itu sudah gak ada, bekiknya. Namun aneh, saat Joko berbicara, bayi itu malah terdiam dan tertawa. Joko jadi merasa kesal karena ia merasa dikucilkan oleh bayi itu. Ia mendekati bayi itu dan ingin mencekiknya. Namun belum sempat menyentuh leher bayi itu, ia sudah dikejutkan dengan sosok wanita berambut panjang dan berwajah hancur. Setan! Teriak Joko. Ia berlari ke arah rumahnya dengan langkah terbirit-birit. Bayi setan! Itu memang bayi setan! Kenapa sih, Pak? Tanya Della heran. Itu, bayi Susan, bayi setan. Dan sebetulnya Susan itu sudah mati. Tadi saja aku melihat Susan, wajahnya hancur. Aku yakin tadi itu Susan. Ngawur Bapak ini. Mbak Susan masih di rumah sakit dan kabarnya besok baru pulang, saut Ina, anak bungsu Joko. Aku bisa gila lama-lama kalau gini, bekik Joko. Ia menepuk-nepuk pipinya, berharap ia tadi hanya mimpi. Bapak kok jadi aneh, Mbak? Tanya Ina. Entahlah, Susan masih di rumah sakit kok, jawab Della. Itu tadi memang Susan atau kembaran Susan ya? Gumam Joko. Wajahnya pucat pasi, gemetaran dan ketakutan. Bapak ini kenapa sih? Kok diam saja dari tadi? Tanya Della. Joko yang sedari tadi termenung gara-gara melihat sosok menyeramkan mirip dengan Susan. Enggak apa-apa, Dik. Bapak cuma terkejut saja. Sepertinya Bapak demam, jawab Joko. Della segera menyentuh kening Joko. Dan benar saja, ia memang panas dan menggigil. Bapak demam ini, Ina. Belikan dulu obat di warung untuk Bapak ya, ucap Della. Bapak sakit, Mbak? Tanya Ina heran. Iya, sepertinya Bapak ini terkejut. Besok Mbak akan panggil Ustadz Hamdan. Bapak beneran lihat sosok Mbak Susan? Tanya Ina. Kamu ini disuruh beli obat kok, malah nanya ngawur. Kamu gak usah ikut-ikutan ngawur lah. Kalau sampai warga lain tahu nanti bisa jadi fitnah, ucap Della. Tapi Ina merinding, Mbak, jawab Ina. Walah, ya sudahlah, kamu rebus air untuk Bapak, biar Mbak saja yang beli obatnya, ucap Della. Saat ia melewati rumah Susan, telinganya didengarkan oleh suara nyanyian dari arah rumah Susan. Dan anehnya bayi itu gak ada suaranya. Suara siapa itu? Apa mungkin Susan sudah pulang? Tapi kapan? Gumamnya. Ia begitu jelas mendengar suara itu. Perasaanku saja mungkin. Ia pun memutuskan terus berjalan ke warung karena sudah malam dan takut warungnya keburu tutup nanti. Mas, sebaiknya Mas pulang saja. Kan kasihan anak kita, Mas. Gimana kalau dia kehausan? Ucap Susan. Sedari tadi ia selalu memikirkan anaknya itu. Kamu mau Mas menjadi korban? Aneh banget kamu ini. Lihatlah dirimu yang sudah hampir sekarat gara-gara anakmu itu. Tapi kan Mas, sudahlah, gak usah tapi-tapian. Kalau memang bayi itu bertahan hidup, alhamdulillah. Tapi kalau gak bertahan, ya sudah. Itu artinya kita gak perlu repot untuk mengurusinya. Susan sudah pulang? Tanya Wati, tetangga belakang rumah Susan. Sudah, Wat, jawab Susan datar. Ia segera membuka pintu rumahnya dan segera masuk ke dalam. Aneh ya, sudah 2 hari bayinya itu di dalam rumah dan gak ada suaranya. Apa sudah meninggal itu bayinya? Gumam Wati. Gak mati juga anak ini, ucap Darso. Kamu bicara apa sih, Mas? Dia ini bayi ajaib. Kamu bersyukur punya anak kuat seperti dia, ucap Susan. Ia segera membuatkan susu formula untuk anaknya. Anak setan dipelihara. Kamu tahu warga sebentar lagi akan kesini. Ngapain lagi mereka kesini? Aku gak setuju, Mas, kalau bayiku dihakimi mereka, bekik Susan. Kamu jangan gila. Bayimu itu membawa bencana. Bencana apa? Apa yang sudah dirugikan bayiku ini? Susan malah memeluk tubuh anaknya itu. Aku yakin suatu saat nanti dia pasti bisa jadi manusia normal, ucap Susan. Sudah gila, anak cacat dan kelainan seperti itu mau jadi gadis normal. Sangat mustahil. Darso malah menertawai Susan. Itu, Susan sepertinya sudah pulang, bekik salah seorang warga dari luar. Siapa itu, Mas? Susan segera ranjang dari kamar menuju teras depan rumah mereka. Susan, serahkan bayimu.
kami akan musnahkan bayimu itu, pekik segerombolan warga yang sudah berada di depan rumah Susan. Apa maksud kalian? Tanya Susan heran. Kata suamimu, tunggu kamu pulang dan bayimu akan diserahkan kepada kami. Apa maksud kamu, Mas? Benar kamu bilang begitu? Susan menatap ke arah Darso. Iya, Mas memang bilang begitu, jawab Darso. Sudahlah Susan, anakmu itu bukan anak manusia. Kalau dibiarkan hidup, akan membahayakan banyak orang. Masih kecil saja sudah membahayakan, apalagi besar nanti, ucap mereka. Enggak, kalian gak berhak menghakimi anakku. Aku melahirkan dia dengan bertaruh nyawa. Kalian mau seenaknya saja menghakimi dia, pekik Susan. Kamu ini ngeyel sekali. Kalau sampai nanti ada apa-apanya dengan warga yang lain, kamu mau bertanggung jawab? Saya pastikan gak akan ada apa-apa, jawab Susan yakin. Ngeyel sekali kamu. Kamu itu gak bisa dibilangin, bentak Darso. Ia sangat geram dan kesal melihat Susan terus membela bayi mereka. Sudah, bakar saja. Ngapain harus menunggu persetujuan dia, pekik Joko. Maksud kamu apa? Kenapa kamu terus mengompori warga? Jawab Susan. Bukan ngompori, tapi bayimu itu memang pembuat onar, pekiknya lagi. Silakan kalian pergi dari rumah saya, karena saya gak akan serahkan anak ini. Susan malah masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintunya dari dalam. Ia tidak mendengarkan lagi teriakan-teriakan warga yang masih berada di luar. Enak saja mereka mau menghakimi anakku. Ibu gak akan serahkan kamu, nak. Mulai sekarang, ibu kasih kamu nama Ranti, ujarnya. 7 bulan kemudian. Gak kerasa anak ibu sudah besar. Nanti pas ulang tahun, kamu, ibu akan buat nasi kuning ya, nak, ucap Susan. Ia baru saja membuatkan bubur untuk Ranti. Karena usianya sudah 7 bulan, Ranti sudah bisa makan bubur. Ayo makan, nak. Susan menyuapkan sesendok bubur ke mulut Ranti, tapi Ranti terus menolak. Kamu gak mau makan bubur, nak? Tanya Susan. Anak iblis, makanya mana bubur, Darso. Mas, kamu jangan begitulah. Bagaimanapun keadaannya, dia ini anak kamu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Sebentar ya, nak. Ibu buka pintu dulu. Susan meninggalkan Ranti yang masih duduk di atas sofa. Ada apa, Wat? Tanya Susan heran melihat kedatangan Wati. Ada apa kamu bilang? Pasti kamu melakukan pesugihan kan? Ucap Wati. Pesugihan apa? Susan heran. Pesugihan apa lagi kamu bilang? Kamu gak lihat kambing saya mati semua? Bentak Wati. Apa hubungannya kambing kamu dengan saya? Jawab Susan. Kambing saya mati, seperti ada yang menyerangnya. Semua isi perutnya habis diacak-acak, pekik Wati. Saya masih gak ngerti, Ti. Maksud kamu itu apa sih? Kamu jangan asal menuduhku seperti ini. Kamu pasti sudah menumbalkan anakmu kan untuk pesugihan, makanya dia wujudnya seperti itu. Susan malah menampar wajah Wati. Ada apa ini? Tanya Darso heran. Ia yang dari tadi sedang menatap layar ponsel merasa terganggu dengan keributan Susan dan Wati. Ini, Mas, katanya kambingnya mati karena kita. Bisa saja kan kambingnya mati dimakan binatang buas. Gak mungkin. Kalau kalian gak percaya, kita lihat saja ke kandangnya. Wati malah berjalan ke arah kandang kambing, sedangkan Darso dan Susan mengikuti dari arah belakang. Ranti, mata Susan membulat ketika melihat anaknya yang baru berusia 7 bulan sedang memakani pakai kambing yang sudah sedikit membusuk dan berulat. Wati yang melihat itu mengeluarkan semua isi perutnya. Dasar anak setan, bikin ulah saja kamu. Darso segera menarik lengan Ranti yang masih berusia 7 bulan itu dan menghempaskannya keluar kandang kambing milik Wati. Pelan-pelan, Mas, kamu lihat kepalanya terbentur. Kepala Ranti terkena benturan kayu besar saat dicampakkan Darso tadi. Maaf Wati, ini pasti ada kesalahan, liris Susan. Kesalahan apa? Sudah jelas-jelas anakmu itu membuat onar. Anakmu itu bukan anak manusia, pekik Wati. Ia masih menahan mual di perutnya. Ada apa ini? Tiba-tiba Joko sudah datang juga dengan sebagian warga lain. Ini anaknya Susan.
Dia sudah membunuh kambing-kambing peliharaanku, ucap Wati. Ini pasti ada kesalahan, ucap Susan. Ia masih tak yakin kalau yang melakukan itu anaknya. Mana mungkin bayi kecil itu bisa menghabisi nyawa 3 kambing sekaligus. Kurang bukti apa lagi? Tunggu sampai semua hewan peliharaan kami mati semua. Heran, aneh, anak kayak gitu kok dipelihara, pekik Wati lagi. Sudahlah dik, kasih saja itu ranti kepada warga, ujar Darso. Enggak, aku enggak akan kasih anakku ke kalian, sekalipun nyawa saya taruhannya, jawab Susan. Gimana ini? Siapa yang mau tanggung jawab kalau kamu enggak menyerahkan anakmu? Pekik Wati. Saya akan ganti kerugiannya, jawab Susan yakin. Kamu gila, ini bukan masalah uang. Kalau sampai dia buat onar lagi bagaimana? Ucap Darso tidak setuju. Kamu ini kenapa sih mas? Sudah, ambil saja anaknya itu. Wati malah menarik lengan anaknya Susan dengan paksa. Jangan Wati, kamu kasar sekali sama anak saya, pekik Susan. Wati malah menjerit histeris saat tangannya berhasil digigit oleh ranti hingga mengakibatkan luka robekan. Itulah akibatnya kalau kamu kasar dengan anak saya, ucap Susan. Ranti melepas gigitannya saat darah segar keluar dari luka Wati. Mereka semua tidak lagi berani mendekat kepada Susan dan bayinya. Bayi siluman, pekik mereka. Sebaiknya lekas musnahkan bayi itu Susan, sebelum kami sendiri yang memusnahkan bayimu itu, ucap mereka. Ayo Wati, kita bawa lukamu ke puskesmas. Bahaya nanti, ujar warga lainnya. Mereka meninggalkan Ranti, Darso, dan Susan dan pergi membawa Wati untuk berobat ke puskesmas terdekat. Sakit sekali, Bu, ucap Wati kepada bidan yang menangani lukanya. Aduh, panas, teriak bidan yang menangani luka Wati. Ia menepis lengan Wati. Kenapa, Bu? Tanya Wati heran. Aneh, tangan ibu kok panas sekali, seperti api, ujar bidan itu. Panas bagaimana? Wajah Wati sudah kelihatan takut dan pucat. Benar, saya nggak bohong. Maaf, saya nggak sanggup menanganinya, ucap bidan parubaya itu lagi. Ini gimana? Tolong obati luka saya. Ini sangat sakit, pekik Wati lagi. Bidan parubaya itu menyerah mengobati luka Wati. Sungguh seperti di luar nalar. Luka yang di tangan Wati seperti terkena guna-guna sejenis santet. Kurang ajar anak Susan, benar-benar seperti anak siluman, pekik Wati. Kenapa enggak kita masak saja ramai-ramai anaknya itu? Aku jadi takut, nanti anaknya besar malah memangsa anak-anak kita, ucap mereka yang menemani Wati. Aku enggak terima, aku mau tuntut dia, pekik Wati. Darah segar terus mengalir dari tangan Wati. Tubuhnya sudah sedikit lemah akibat kehilangan banyak darah. Susan, keluar kamu, pekik warga berbondong-bondong. Ada apa lagi ini? Tanya Susan heran. Semenjak kelahiran anaknya itu, ketenangannya selalu diusik. Kamu lihat ini, luka Wati semakin parah, dan kamu masih bisa-bisanya tenang-tenang saja. Salah dia sendiri, kenapa dia kasar dengan anak saya? Anak saya memang memiliki kekurangan. Tapi jangan seenak kalian menghakimi dan menghina anak saya, saut Susan. Begini saja, saya akan mengganti kerugian yang dibuat anak istri saya, ucap Darso. Anak istrimu? Anak kita, Mas, pekik Susan. Ia tidak masih terima kalau Darso tidak mengakui Ranti di depannya sendiri. Namun ia tidak terima kalau Darso tidak mengakui Ranti di depan orang banyak. Sudahlah, So, sebelum anakmu itu buat ulah terlalu jauh, sebaiknya anakmu itu kamu bawa ke orang pintar dan kamu obati kek biar sembuh, saran mereka semua. Benar, kamu bawa saja anakmu itu kepada orang pintar, mana tahu bisa sembuh, ucap yang lain lagi. Orang pintar? Sejenak Susan berpikir, entah apa yang sedang ia pikirkan. Ingat ya So, kalau sampai anakmu berbuat ulah sekali lagi, kami gak akan segan-segan menghabisinya, ancam mereka. Saya pastikan anak itu gak akan membuat ulah lagi, saut Darso yakin. Akibat ulah anakmu, aku jadi mengeluarkan uang banyak, pekik Darso marah. Anakku kamu bilang, anak kita. Kamu gak bisa gak mengakui Ranti, Mas. Dia hanya butuh kasih sayang. Ada benarnya perkataan mereka tadi. Besok aku akan membawa Ranti ke orang pintar.
ujar Susan. Ngapain repot-repot? Mending kamu buang saja bayimu itu. Buang terus? Itu saja yang terus ada di pikiranmu, Mas. Aku yakin suatu saat nanti keajaiban akan datang untuk Ranti. Apapun itu resikonya, walau harus mencari tumbal, akan aku lakukan, Mas, bekik Susan. Sudah gak waras kamu. Kamu yang gak waras. Anak sendiri bukannya dibela malah dihakimi. Susan sangat kecewa dengan ucapan Darso yang selalu semena-mena dengan Ranti, anak mereka. Semenjak Ranti berusia 7 bulan, Susan selalu dilanda kekhawatiran. Ia semakin was-was dengan kelakuan Ranti, bayi ajaibnya itu. Nak, bisa gak kamu sekali saja gak buat ulah? Ibu pusing, Nak. Ibu janji, ibu akan melakukan apa saja demi membuatmu menjadi anak normal, ujar Susan. Ia mengamati wajah bayi menyeramkan itu. Bayi yang tidak pernah tidur di malam hari, hanya tertidur saat subuh saja. Itu pun cuma hitungan 3 jam saja. Selebihnya ia terbangun. Ibu bingung, sewaktu hamil kamu, ibu gak pernah batin apapun, gak pernah menghina orang. Tapi kenapa fisikmu bisa seperti ini, Nak? Lirih Susan. Tak terasa air matanya jatuh begitu deras. Saat Susan ingin mengusap kepala Ranti, tiba-tiba angin berhembus dari hadapannya, dan itu sangat membuat Susan bergidik. Aneh, kenapa setiap aku mengusap ubun-ubun Ranti, seperti ada yang mengawasiku? Gumam Susan, bulu kuduknya seketika berdiri. Aku akan bawa Ranti besok. Aku ingin anakku hidup normal, dan akan aku pastikan mereka yang menghina anakku akan kubalas dengan pahit. Kamu gak masak? Selalu saja kamu mengurus bayimu itu. Semenjak lahir bayi sialan itu, kamu sudah melupakan kewajibanku. Kamu sudah melupakan kewajibanmu, bekik Darso. Kamu bantu aku dikit lah, Mas. Kan aku repot mengurus Ranti. Semenjak aku lahiran, aku mengerjakan semuanya sendirian, termasuk mengobati luka di payudaraku ini. Salah sendiri. Kenapa kamu gak nurut? Lama-lama aku bosan denganmu. Kalau kamu bosan, silakan pergi. Dan gak usah memperdulikan kami, jawab Susan pasrah. Lebih penting anak itu dibanding aku. Jangan main-main kamu. Aku gak main-main. Percuma kamu ada di sini kalau kamu saja gak mengakui Ranti sebagai anakmu. Toh sama saja ada dan gak adanya kamu. Anak dan ibu sama-sama gak waras. Aku yakin di balik cacatnya Ranti ada sesuatu kelebihan yang ia punya, gumam Susan. Dilihatnya Ranti tertawa, namun wajahnya tetap saja menyeramkan. Apalagi matanya hanya satu. Terkadang Susan sendiri saja merasa ngeri, walaupun ia sangat menyayangi Ranti. Kita siap-siap ya, Nak. Kita akan pergi ke desa sebelah untuk mengobatimu, ujar Susan. Ia segera menyiapkan segala sesuatunya keperluan Ranti nanti di sana. Mau kemana? Tanya Darso. Dilihatnya pagi-pagi Susan sudah rapi. Begitu juga dengan Ranti. Mau ke rumah ibu, jawab Susan berbohong. Jangan lama-lama, dan kalau perlu tinggalkan saja bayimu itu di rumah ibumu, ujar Darso. Susan tidak menjawab. Ia langsung menggendong Ranti dan segera menaiki sepeda motornya, sembari menggendong Ranti di depan. Jarak menuju desa sebelah memang lumayan jauh. Selain jalannya sunyi, suasana sekitarnya juga mencekam sekali. Aku harus segera sampai di sana sebelum hujan turun. Sebentar lagi sepertinya akan turun hujan. Susan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang, karena jalannya memang tidak begitu bagus, alias berlubang-lubang bebatuan. Saat ia melewati persimpangan, ban motornya tergelincir akibat menabrak sebuah batu kerikil yang bertaburan di jalan. Susan dan bayinya berguling-guling di tanah, campur bebatuan itu. Seluruh tubuhnya mengalami luka lecet dan berdarah. Ya ampun, Nak, pahit sekali perjuangan kita, lirihnya. Dilihat bayinya masih baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Akibat saya terjatuh dan tidak terlepas dari gendongannya. Ibu gak akan mengiyakan kesempatan ini. Perjuangan kita gak akan sampai di sini, lirihnya lagi. Sesampainya di pedesaan yang teramat sunyi itu,
Susan bertanya kepada seseorang yang sedang berjalan sembari membawa kayu bakar. Punten Mbah, mau tanya yang namanya Mbah Sarmi rumahnya di mana ya? Tanya Susan kepada sosok lelaki tua itu. Sarmi istri saya, jawab lelaki tua yang usianya kisaran 70 tahun itu. Walah, kebetulan kalau begitu Mbah, saya dari desa sebelah dan saya mau berobat dengan Mbah Sarmi. Apa Mbah Sarmi di rumah? Tanya Susan lagi. Di rumah? Ayo silakan. Itu rumah saya di depan, ucapnya sembari menunjuk ke arah depan. Silakan masuk, Duk. Lelaki tua itu mempersilahkan Susan dan bayinya masuk ke rumahnya dengan sangat ramah. Ada apa kamu mencari saya? Tanya wanita yang bernama Sarmi. Jalannya sudah sedikit membungkuk. Usianya sepertinya sebaya dengan suaminya. Begini Mbah, saya mau berobat. Berobat apa? Kamu sakit? Tanya Mbak Sarmi. Susan segera mengeluarkan bayinya itu dari kain gendongannya. Ya, dan meletakkannya di pangkuannya. Anakmu? Tanya Mbak Sarmi. Ia sama sekali tidak terkejut dengan fisik bayi Susan, seolah ia seperti sudah mengerti terlebih dulu. Iya Mbah, ini anak saya. Dia sakit. Dia bukan sakit, Dok. Maksudnya Mbah? Bayimu cantik sekali, Nak. Hampir tidak secara dengan ucapan Mbak Sarmi yang mengatakan bayinya cantik. Baru dia orang pertama yang bilang kalau bayinya cantik. Kamu punya kembaran ya? Selidik Mbak Sarmi. Kok Mbah tahu? Susan sedikit bingung. Saya tahulah. Siapa yang tidak tahu? Mbak Sarmi lama tertawa kecil. Anakmu ini korban pesugihan yang dilakukan orang terdekatmu. Korban pesugihan? Kembaranmu itu sudah meninggal ya? Tanya Sarmi lagi. Sudah Mbah, dia meninggal gantung diri. Maaf Mbah, dia hamil di luar nikah akibat korban pemerkosaan, jelas Susan. Akhirnya kamu lahir, Nak. Sarmi mengangkat tubuh bayi mungil itu dan memberikannya sebuah air putih ke mulut bayi itu. Anakmu ini mempunyai kelebihan. Kelak dia besar, akan pintar mengobati orang yang sakit dan butuh pertolongannya. Tapi, apa fisik anak saya nggak bisa diubah, Mbah? Tanya Susan. Anakmu ini sebenarnya cantik, sama seperti ibunya. Ibunya? Susan semakin heran. Iya, ibunya yang sudah meninggal. Saya masih hidup, Mbah, lirik Susan. Kamu itu hanya ibu pengganti. Kamu harus tahu yang sebenarnya. Kalau anakmu ini hanya bayi titipan yang dititipkan di rahimmu oleh seseorang. Maksud Mbak apa? Susan sama sekali tidak mengerti dan sangat tidak masuk akal ucapan Mbah Sarmi barusan. Bayi ini adalah bayi kembaranmu yang dipindahkannya ke rahimmu sebelum ia meninggal gantung diri. Jawaban yang mengejutkan terlontar dari mulut Mbah Sarmi. Saya nggak percaya Mbah, zaman sekarang mana ada yang seperti itu. Lirik Susan tidak percaya. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Ucap Mbah Sarmi lagi, namun tidak menatap ke arah Susan. Anakmu ini juga korban pesugihan yang dilakukan oleh suamimu sendiri. Dan kamu tahu siapa ayah dari bayi ini? Susan menggelengkan kepalanya. Ia masih benar-benar bingung dan tak mengerti sama sekali. Cari lelaki yang bernama Joko di desamu. Dialah ayah dari bayimu ini. Orang yang sudah memperkosa kembaranmu, sehingga terciptalah bayimu ini. Bayimu ini seharusnya sudah mati. Kalau seandainya dia tidak memiliki kelebihan, karena suamimu sendiri mengorbankannya, sehingga fisiknya, kalaupun terlahir ya seperti ini. Tapi bayi saya bisa memiliki fisik normal, Mbak. Saya kasihan sama anak saya. Dia selalu jadi bahan hinaan. Bisa. Apa kamu sanggup memenuhi syarat-syaratnya?
Tanya Sarmi. Apapun akan saya lakukan demi membuat fisik anak saya sempurna. Susan menyanggupinya. Setiap bulan purnama, kamu harus memandikan anakmu dengan kafan perawan. Maksudnya, Mbak? Setiap bulan purnama, kamu harus mengambil kafan gadis perawan yang meninggal dan memandikan putrimu menggunakan kafan itu selama 7 purnama. Tapi di mana saya akan mencari kafan perawan, Mbak? Di desa jarang sekali ada gadis meninggal yang masih perawan. Jika kamu memang niat, pasti kamu akan menemukannya nanti. Kamu sanggup? Saya sanggup, Mbak. Saya ingin anak saya sempurna. Saya nggak peduli dia bukan anak saya atau bukan. Saya sudah terlanjur menyayanginya. Baiklah, lakukanlah mulai bulan purnama nanti. Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi orang mengira kalau kamu tahu dari saya. Saya akan menjaga rahasia ini, Mbak. Saya akan tutup rapat-rapat. Saya sudah gak sabar fisik anak saya berubah menjadi anak-anak normal. Aku gak percaya kalau Mas Darso yang menyebabkan Ranti menjadi seperti ini. Pantas saja setiap kali aku menyentuh bun-bun Ranti, seperti ada yang memperhatikanku. Awas kamu Joko, akan kubalas dendam adikku. Ternyata kamu yang sudah memperkosa kembaranku, sampai ia bernekat gantung diri. Hati Susan yang begitu mulia, kini malah diselimuti dendam dan kekecewaan. Ia rela melakukan apa saja demi putri titipannya itu. Duda tua bangka itu harus merasakan sakitnya kehilangan, sama seperti ibuku dulu kehilangan salah satu dari kami. Gumam Susan. Kenapa kamu gak tinggal saja bayimu itu di rumah ibumu? Cecar Darso saat Susan baru saja tiba di rumah. Ini lagi sepeda motor lecet semua, gimana ceritanya? Ternyata Darso mengamati sepeda motor yang dipakai oleh Susan tadi. Aku terjatuh tadi, Mas. Habisnya kamu gak mau nganter aku. Untung aku dan Ranti gak kenapa-napa. Kalaupun bayimu itu kenapa-napa aku gak peduli. Malah lebih bagus pakai Darso. Gak punya hati kamu, Mas. Susan menggelengkan kepalanya saat mendengar perkataan Darso. Sabar, Nak. Sebentar lagi kamu akan jadi gadis cantik, ujar Susan. Ia segera memberi susu dan memanaskan air untuk mandi Ranti. Gimana, So? Ada kerjaan untukku? Tanya Joko. Tetangga Susan sedang mengobrol di teras depan rumah Susan dengan Darso, suaminya. Ada, tenang aja bro. Besok udah mulai bisa kerja. Dek, buatkan kopi dulu 2. Teriak Darso dari teras. Susan tak menjawab. Ia segera membuatkan 2 kopi untuk Darso dan Joko, tetangganya yang duda dan memiliki 2 anak gadis itu. Ini kopinya, Mas. Susan meletakkan 2 gelas kopi di meja. Tatapan Joko terhadap Susan sungguh menggelikan. Joko sempat menjulur-julurkan lidahnya berulang kali saat Susan berjalan membawa kopi untuk mereka. Kapan nikah lagi? Tanya Darso basa-basi. Gak minat nikah, gak ada yang cocok nih, jawab lelaki tua bangka itu. Masih muda, masih kuat kok. Sayanglah kalau gak nikah lagi, kedinginan terus, seru Darso. Bisa aja kamu. Sudah malam, Mas. Gak baik lama-lama kena angin malam, nanti tambah loyo. Susan sengaja menyindir Joko. Saya pamit dulu ya. Besok saya akan datang ke pabrik. Joko yang mendengar ucapan Susan barusan merasa tersindir dan memilih untuk pamit. Padahal kopinya belum setengah pun diminumnya. Ngomong apa sih kamu tadi? Mas Joko jadi gak enakan sama aku. Biarin. Lagian ngapain malam-malam bertandang? Mau melirik istri orang atau mau nanya kerjaan? Lihat saja. Besok juga dia gak akan masuk kerja. Alasan saja. Diri Susan. Kamu ini kalau bicara sembarangan saja. Memang nyatanya kok. Kamu tahu, tadi pas aku nganter kopi, ngapain dia menjulur-julurkan lidahnya kalau bukan karena kegatelan? Masa sih? Kamu kalau berkawan itu dengan orang yang benar. Ini enggak. Lelaki kayak begitu dikawanin. Sudah lama menduda. Kalau enggak kegatelan,
Gak mungkin tengah malam datang. Darso hanya diam saja dan tidak menjawab ucapan Susan, karena ia memang tidak begitu percaya. 5 tahun kemudian. Ayo terus nak, sedikit lagi, seru Susan. Ia terus mengajari Ranti berjalan. Di usianya yang menginjak sekarang, teman-temannya semua sudah bisa bermain dan bersekolah. Sedangkan Ranti yang sudah berusia 5 tahun, belum juga berjalan. Anakmu itu gak akan pernah bisa jalan, ketus Darso. Ia selama ini benar-benar heran melihat Susan yang selalu sibuk dengan anak cacatnya itu. Cuma masalah waktu, Mas. Ranti pasti berjalan nanti. Berjalan pun dia nanti. Kalau fisiknya seperti itu, mana mungkin ada temannya. Lirih Darso lagi. Gak penting dia berteman, yang penting dia sehat. Untuk apa teman kalau hanya menyakiti dirinya? Siap Susan. Ada anak siluman, pekik anak-anak perempuan yang sebaya dengan Ranti. Iya, ada anak siluman. Kata ibuku dia anak siluman, ujar seorang anak perempuan yang bernama Nada itu. Nada adalah anak Wati, tetangga Susan. Serem lihat saja matanya, hanya satu. Serem, pekik mereka. Dasar anak nakal kamu. Kamu gak diajarkan bagus ya sama ibu Wati itu, pekik Susan. Ia melemparkan sapu ke arah Nada. Seketika Nada terjerembab ke tanah dan menangis. Ibu, ucapnya sembari menangis. Dasar anak lantam, kalau bukan anak-anak mulutmu sudah aku capi, bentak Susan lagi. Ia kembali mengambil sapunya, namun tidak menolongi Nada sama sekali. Kamu apakan anakku? Wati pun ternyata datang. Mungkin teman-temannya Nada mengadu kepadanya. Gak aku apa-apakan kok, anakmu aja yang nakal, jawab Susan. Gak diapa-apain kok kakinya berdarah begini. Wati pun marah besar. Dia lempar aku, Bu. Tadi Nada main di depan rumahnya, terus dia lempar Nada dan pukulin Nada. Adu Nada kepada Wati. Mulut kurang ajar. Masih kecil sudah pintar sekali kamu nipu. Pekik Susan tidak terima difitnah oleh anak yang masih bau kencur itu. Benar Bu, dia pukulin Nada. Nada gak bohong. Nada malah menangis semakin kuat. Keterlaluan kamu Susan. Sama anak-anak saja kamu berani. Anakku itu sudah besar, jadi ucapannya itu pasti benar, bentak Wati. Sekali lagi ajarkan anakmu itu. Aku memang melemparnya, tapi ada sebabnya. Dia menghina anakku, pekik Susan. Wajar kalau anakku menghina anakmu. Anakmu memang kenyataannya pantas dihina kok, jawabnya tidak mau kalah. Astaga, keterlaluan sekali mulutmu. Gak emaknya, gak anaknya, sama saja. Anak cacat saja dibanggakan, lirih Wati lagi. Seketika sapu lantai rumah Susan yang sudah sempat dipegangnya tadi melayang kembali ke arah Wati. Berani sekali kamu. Wati malah menantang Susan dan malah menarik rambut Susan dengan sangat kasar. Rasain ini, pekik Wati. Tak mau kalah, Susan pun mencakar wajah Wati dengan beringas dan tanpa ampun. Astaga, kalian hanya cuma karena anak-anak bertengkar. Darso menghampiri mereka. Mas, tolong istrimu diajarkan ya. Jangan kurang ajar dengan anak orang, ucap Wati. Kamu apakan anak Wati? Darso menatap Susan dengan sangat tajam. Gak diapa-apakan kok, anaknya saja yang bandel, ketus Susan. Bohong, anak saya mau ajak Ranti main, tapi malah diajar oleh istrimu Mas, saut Wati. Kamu malah memfitnahku. Sudah, kamu lagi bikin keributan saja kamu. Darso menoyor kepala Ranti hingga terjatuh ke lantai. Mas, kejam sekali kamu dengan anak sendiri. Susan menatap tajam ke arah Wati. Kenapa? Rasain, lirihnya. Susan menggelengkan kepalanya. Ia begitu kesal kepada Wati, begitu juga dengan Darso suaminya. Aku gak ngerti dengan jalan pikiranmu Mas. Kamu itu manusia atau bukan sih? Di depan orang kamu marahin Ranti. Apa gak tertawa itu Wati? Ucap Susan. Lantas aku harus membela anak ini? Malu aku, malu, pekik Darso. Bukankah kamu yang menyebabkan anak kita menjadi seperti ini?
Sudah berhasil kan pesugihanmu? Ketus Susan. Selama 5 tahun ia mencoba bersabar dan memberikan kesempatan untuk Darso, namun sia-sia. Jaga ucapanmu, asal nuduh saja kamu, bentak Darso. Aku gak nuduh, emang kenyataannya kok. Susan menatap tajam ke arah Darso, mencari-cari kejujuran di balik wajah polos Darso. Kalau iya, bukankah kau juga menikmatinya? Tapi gak dengan cara seperti itu, Mas. Caramu itu salah dan sangat sadis. Alah, omong kosong. Wong kamu juga menikmatinya kok. Anak pertama saja gak apa-apalah dikorbankan. Kan lumayan kalau kita kaya. Adik-adiknya bisa hidup enak. Ketus Darso. Heran aku sama jalan pikiranmu. Kenapa mesti heran? Kamu kira harta kita ini dari mana? Kamu kerja? Kamu ada uang? Enggak kan? Gak usah munafik kamu. Kalau kamu saja gak bisa cari uang, bentak Darso. Tak terasa air mata Susan menetes deras. Ia begitu sesak saat Darso merendahkannya barusan. Ia memang hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi itu semua setelah ia menikah dengan Darso. Kalau kamu tahu aku gak kerja, ngapain dulu kamu menyuruhku berhenti kuliah? Lirik Susan di balik isak tangisnya. Kamu menyesal? Darso malah menyudutkan Susan. Ya, aku menyesal. Menyesal karena perlakuanmu. Terserah, kalau gak tahan tinggal cerai, jawab Darso enteng. Setelah kamu mengorbankan anakku, dan kamu sudah kaya sekarang. Iya, aku gak butuh kamu lagi. Kamu memang berbeda dengan kembaranmu. Banyak menuntut dan bawel. Coba saja dulu kembaranmu gak mati. Mungkin aku sudah bahagia bersamanya. Seketika jantung Susan tidak beraturan. Memang seperti gak masuk akal. Bisa-bisanya Ranti itu jadi titipan. Seandainya saja semua masuk akal, pastilah Susan sudah menjelaskan semuanya. Seketika angin itu berembus lagi melewati pori-pori kulit Susan. Dan itu sungguh membuat Susan ngeri. Susan! Susan! Teriak seseorang dari luar lagi. Darso yang mendengar itu langsung kalap dan emosi. Dunianya serasa tak pernah tenang semenjak kehadiran Ranti. Ada apa lagi sih? Darso kembali membuka pintunya. Mana Ranti anakmu? Lihat, anak saya kakinya terkilir. Bekik Winda, tetangga jauh namun anaknya sering main di pekarangan rumah Susan bersama Nada, anak Wati. Aduh, anakmu itu selalu saja buat resah, bekik Darso. Anakku, kamu yakin anakmu main dengan anakku? Saut Susan. Oh, jelas-jelas anakku main lalu didorong sama anakmu kok, bekik Winda lagi. Anakku dari tadi di rumah, jajan saja anakku gak mampu. Gimana ceritanya bisa sampai di sana? Susan tidak terima dengan tuduhan Winda. Mau ngelak lagi, dasar anak nakal. Winda geram dan mencubit paha Ranti hingga membiru. Kurang ajar, berani sekali kamu menyakiti anakku, bekik Susan. Sebenarnya ia sudah tak tahan dengan perlakuan para warga-warganya. Setiap kali anak mereka main dan terluka, selalu Ranti yang disalahkan. Anak iblis, anak nakal. Winda ingin mencoba memukul Ranti, namun ditepis oleh Susan. Alhamdulillah, akhirnya Ranti sudah bisa jalan. Walaupun fisik tidak normal seperti anak lainnya, gumam Susan. Mulai sekarang, kamu pakai ini nak. Susan memakaikan hijab serta cadar agar wajah Ranti tidak begitu mencolok dan menyeramkan kalau dilihat orang. Semenjak Ranti menginjak usia 5 tahun, ia terlihat pendiam dan tidak banyak bicara. Walaupun bicaranya tidak begitu jelas karena keterbatasan fisik, namun Susan mengerti bahasa Ranti. Ranti menunjuk-nunjuk arah ke ujung jalan. Dilihatnya di sana banyak anak-anak lain yang sedang bermain. Kamu mau main? Tanya Susan. Ranti mengiyakan ucapan Susan. Mainlah, ibu akan liatin kamu dari sini. Dan jangan nakal, ucap Susan. Ranti segera berlari kecil ke arah teman-temannya yang sudah bermain kelereng. Sebentar lagi usia Ranti masuk 6 tahun, tepat bulan purnama. Nanti aku akan segera menjalankan perjanjianku. Tepat Ranti di usia 12 tahun nanti, dia sudah bisa berubah, seperti anak pada umumnya. Gumam Susan. Ada anak siluman. Teman-teman sini, ada anak siluman.
Seru Nada. Anak siluman. Mereka malah mengolok-ngolok Ranti dan melemparinya dengan pasir. Dengan sekuat tenaga, Ranti malah mendorong salah satu dari anak-anak yang mengolok-ngoloknya. Aduh. Anak yang bernama Tian itu terjatuh dan terjerembab ke tanah. Astaga, kalian kok nakal sekali sih. Kalian ini gak boleh begitu sama Ranti, ucap Dela, anak sulung Joko. Dilihatnya Ranti kepalanya sudah berpasir-pasir dan bertanah. Dia yang mulai, Kak, ucap Nada, anak Wati. Kalian ini kan teman, gak boleh saling mengolok-ngolok. Ranti ini sama seperti kalian juga, ucap Dela. Gadis berusia 17 tahun itu mencoba melerai anak-anak itu. Hehehe, kamu kok marahin anak saya? Wati yang tidak terima. Nada anaknya dimarahi oleh Dela langsung membentak Dela. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.